Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Baraya Santri? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang ini masih diberikan kesehatan yang walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini kita lakukan untuk mempersiapkan kita di bulan suci Ramadan. Karena apa? Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan, yang penuh rahmat, magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Dan juga pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bulan suci Ramadan, kita sebentar lagi atau sekarang kita memasuki bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan diri untuk beribadah, konsisten dalam beribadah. Di antaranya apa? Yakni membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, membaca sholawat, dan juga bersedekah. Insya Allah kita selalu ada dalam rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertera dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nah, yang artinya man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka keimanan karena iman, wahtisaban dengan mengintrospeksi diri atau mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, gufiro, maka Allah akan mengampuni lahu kepada itu si iman, kepada seorang yang berpuasa, ma taqaddama min dzambi, terhadap dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan dalam hadis tersebut, tergolongkan umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang tertera dalam hadis tersebut. Semoga kita berada dalam konsisten untuk beribadah, yakni di bulan suci Ramadan dan seterusnya, mengharapkan kembali lagi rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana trik atau cara membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Oke, Baraya Santri, pada intinya semua amalan apapun itu di bulan suci Ramadan untuk mendekatkan diri, taqarrub ilallah, semuanya bagus. Akan tetapi amalan yang paling disukai, dicintai, yakni membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran dengan memahaminya. Tadarus itu memahami, memperdalam maknanya dengan tazabur, dengan hikmah kandungan isi, arti, makna dan tafsir dalam Al-Quran. Oke, oleh karena itu kita harus menggunakan trik diantaranya, yakni SBL. Apa itu SBL? Yang pertama, S itu adalah sadari, dan yang kedua B, yakni bagi waktu, dan yang ketiga adalah L, yakni lakukan. Jangan hanya niatnya saja, tapi kita harus melakukan. Karena kita ini, dalam Imam Al-Ghazali mengatakan kita ini sudah termasuk orang yang mukallaf, ya, bukan muhmal. Intinya orang yang mukallaf itu kita tahu diri, sadar diri, otak dan pikiran itu jalan. Nah, sehingga kita harus melakukan terhadap atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di bulan suci Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Yang pertama dengan sadari tersendiri adalah implementasi dari hadis yang sebelumnya, yakni man shoma Ramadana imanana, karena iman yakni sadar
sadar karena bahwa dirinya itu iman, mengaku bahwa dirinya iman sejak lahir, bahwa dia berkata bahwa aku telah beriman, bersaksi bahwa aku adalah Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena iman, semuanya karena iman. Dan kita harus melaksanakan. Dan kedua, kita harus membagi waktu, bagi waktu intinya. Bagi waktu kita sesuaikan dengan jadwal sholat kita sebelum atau sesudah sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah lainnya, kita sediakan beberapa helai Al-Quran untuk diselesaikan. Intinya konsisten. Dan yang ketiga adalah lakukan. Nah, kita sudah sadar. Kedua, kita udah bagi-bagi waktu. Dan yang ketiga, apabila tidak dilakukan, itu mustahil menjadi ladang ibadah, ladang pahala di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, gunakan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena apa? Jiwa-jiwa muda itu masih mempunyai semangat. Baik, tanda kutip semangat apapun itu ya. Nah, kita harus menggunakan semangat kepada hal yang positif. Di antaranya membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, ketika kita masih menjadi orang yang punya, sebelum kita fakir, kita gunakan harta, baik harta pikiran, mental, dan materi, dan lain sebagainya. Kita dalam kondisi punya, lakukanlah. Fasilitasi orang yang tidak punya. Fasilitasi kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir, kita harus mempersiapkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Di antaranya kita gunakan ketika masa sehat. Karena kalau sudah kita sakit, badan kita sudah tidak fit lagi, kita malas melakukan apapun. Ketika dalam kondisi sehat juga kita dalam melakukan hal kebaikan pada malas. Nah, apalagi ketika sehat, sudah tidak daya dan upaya. Maka kita harus berharap kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Nah, seperti itu kawan ya. Para santri senantiasa dalam konsisten untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui setelah cara pertama sadari, dan yang kedua yaitu bagi waktu, dan yang ketiga laksanakan. Yang kedua, bagaimana kita membagi waktu untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini? Kita perlu ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Nah, setiap juznya kita hitung dalam Al-Quran ini ada berapa lembar ya. Nah, dalam Al-Quran ini ada berapa lembar? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 lembar. Nah, dalam satu juz itu ada 10 lembar. Nah, kita harus membagikan waktu ketika dalam sehari ada 5 waktu sholat. Nah, lakukanlah membaca Al-Quran sebelum atau sesudah sholat dalam 5 waktu sholat. Nah, kalau ingin hatam dalam sebulan 3 kali, kita harus sebelum dan sesudah atau sebelumnya saja kita harus membaca 1 juz ya, 1 juz atau 2 lembar, 3 lembar. Nah, kalau ingin menghatamkan 2 kali dalam sebulan, kita harus mengurangi diantaranya sebelum sholat atau sesudah sholatnya saja. Dan yang ketiga, kita apabila ingin menghatam dalam sebulan itu 1 kali, kita membaginya sebelum sholat itu 2 lembar. Nah, insya Allah kita akan menghatamkan Al-Quran ini
dalam sebulan 1 kali. Apabila ingin hatam 2 kali dan hatam 3 kali, kita harus meningkatkan lembarannya, rajin membaca Al-Quran, menambahkan lembarannya sebelum dan sesudah sholat dalam 5 waktu. Oleh karena itu kita harus ketahui bahwa membaca Al-Quran itu fadilahnya kita sangat luar biasa ya. Membaca Al-Quran itu fadilahnya sangat banyak sekali di bulan suci Ramadan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyrin amsaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Nah, jadi kita membaca Al-Quran itu dalam hadis tersebut bukan dihitung dari per ayatnya atau per kalimatnya, per lafadznya, akan tetapi per hurufnya. Akan diganjarkan beri pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Perlu kita ketahui ketika bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertama bulan Rajab, Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Bulan Rajab itu pahala itu, kebaikan itu dilipatkan menjadi 100 kali lipat ya dalam bulan Rajab. Dan yang kedua bulan Sya'ban itu 700 kali lipat. Itu amal-amal kita tuh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga pada bulan suci Ramadan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan puasa ini kita harus paham bahwa ad-du'a'u makbulatun. Doa itu ketika bulan suci Ramadan makbul, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni segala permintaan, segala hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua al-amalu mudha'ifatun. Nah, yang tadi al-amalu mudha'ifatun, amal-amal kita akan dilipat gandakan. Betapa luar biasanya apabila kita menghitung. Sesungguhnya kita tidak akan bisa menghitung atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini sebagai perumpamaan saja kita untuk lebih semangat mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, az-dzunubu maghfiratun. Dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'u Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang, ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Li ashabihi, bagi orang yang membacanya, akan menjadi penolong bagi orang yang sering membacanya, mengamalkan isi Al-Qur'annya, memahami tafsiran Al-Qur'annya, mengamalkan segala aspek yang ada di dalam Al-Qur'an, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah Al-Quran akan menjadi penolong kita seperti apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam hadis tersebut. Kita harus pahami bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai juru kunci kita, bahwa Al-Quran sebagai jalan juru kunci kita untuk mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah seluruh keilmuan yang harus kita pahami, pelajari. Terutama kita berada di bulan suci Ramadan, amalan yang paling dicintai yakni adalah membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya dan juga memahami isi tafsir
isi tafsir terus kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja tips dan triks untuk menghatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini 3 kali atau 2 kali atau sekali, tergantung hawa nafsu kita. Ketika iman kita naik, pasti kita akan 3 kali khatam dalam 1 bulan. Ketika iman kita setengah, pasti kita akan 2 kali khatam dalam baca Al-Quran ini dalam bulan puasa Ramadan. Apabila iman kita turun, pasti kita ini hanya mampu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini hanya 1 kali khatam. Dan apabila kita tidak mempunyai iman, tidak sadar, tidak bisa membagi waktu, dan tidak bisa melaksanakan, mustahil kita akan membaca Al-Quran ini, mengaku orang Islam, mengaku santri, mengaku lain sebagainya, tapi kita tidak membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita di bulan suci Ramadan ini dengan kondisi seperti ini untuk fokus beribadah di bulan suci Ramadan, ya, dalam pandemi virus COVID Corona ini 19 ini, ya. Kita sebenarnya ambil hikmahnya, kita fokuskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan apabila ada kesalahan itu datang murni dari diri pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.